Halo para penduduk bumi yang kalau lagi mandi masih pakai air. Kali ini Mimin akan membawakan alur cerita film dari negara tetangga yang terkenal dengan street foodnya. Yap bener, film Indiahe yang satu ini mengisahkan lika-liku seorang ayah dalam mendidik putra semata wayangnya agar kelak kalau sudah dewasa tidak songong macam bocil TikTok zaman sekarang. Bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja ke ceritanya. Di sebuah desa kecil di India, hiduplah sebuah keluarga sederhana. Pak Slamet, sang ayah, memiliki warung kecil yang menjual idli, kue kukus lembut kebanggaan desa. Setiap hari ia bangun pukul 3 pagi, mandi, berdoa, lalu berjalan ke kedai saat suasana masih sepi. Saat libur sekolah, putranya Paijo sering menemaninya, memperhatikan bagaimana ayahnya mengolah adonan dengan penuh kesabaran dan kehati-hatian. Pak Slamet membuat idli menggunakan metode tradisional, menggiling adonan dengan batu selama 2 jam, lalu mengukusnya di atas api kayu. Hasilnya lembut, gurih, dan memiliki aroma khas yang tak tertandingi. Warung kecil itu selalu ramai di pagi hari, menarik orang-orang dari berbagai penjuru desa. Salah satu pelanggan setianya adalah Mbah Parmin, sahabat baik Pak Slamet. Yappa, Sivanesa, அவன் வரும் சின்ன வயசுல இருந்தே ஃப்ரெண்ட்ஸ். Di dinding warung tergantung kutipan dari Mahatma Gandhi tentang kedamaian dan anti kekerasan. Prinsip yang dijalankan Pak Slamet dalam hidupnya. Ia percaya bahwa masalah harus diselesaikan dengan ketenangan dan kasih sayang, dan nilai ini yang ingin diwariskan kepada Paijo. Seiring waktu, Paijo tumbuh dewasa dan terinspirasi untuk mengambil jurusan tata boga. Suatu hari, ia pulang membawa mesin penggiling otomatis untuk meringankan kerja keras ayahnya. Mesin itu bisa mengolah adonan dalam waktu singkat. Namun, hasilnya terasa berbeda. Tukiem ibu Paijo langsung menyadarinya. Pak Slamet pun menegaskan bahwa mesin tak bisa menggantikan sentuhan manusia. Cinta dan ketulusan adalah elemen utama dalam setiap idli yang ia buat. Sedangkan Paijo dengan pandangan modern ingin mengembangkan usaha keluarga ke kota besar dengan dukungan investor. Namun Pak Slamet menolak. Baginya, keunikan kedai itu bukan hanya pada resepnya, tetapi pada tangan yang membuatnya dengan cinta. Membuka cabang di kota berarti kehilangan identitas dan kejujuran yang telah ia jaga. Konflik yang terjadi membuat Paijo merasa sangat kecewa. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk meninggalkan desanya dan mencari jalannya sendiri menuju kesuksesan di luar kota. என்ன சொல்றேன்னு புரியாம அவரு வாட்டு கொளறிட்டு இருக்காரு. அப்படின்னா கடைக்கு ஏன் பேர் வைக்காத? இந்த மாதிரி அந்த கிராமத்திலே காலம்புறா கழிக்க சொல்றியா? நான் மெட்ராஸ்க்கு போறேன். எதிர்காலமும் அங்கதான் அமையும் நம்புறேன். Sebelum keberangkatan Paijo, sang ayah sempat memberikan pesan terakhir agar Paijo tidak pernah melupakan usaha kecil keluarga mereka. Ayahnya juga berkata bahwa meski suatu saat dirinya tiada, bahkan jasadnya pun tak akan pernah meninggalkan desa itu. Kepergian Paijo hari itu bukan hanya sebatas perpisahan antara seorang anak dengan orang tuanya, tetapi juga perpisahan dengan kampung halaman serta sebagian dari identitas dirinya. Waktu terus berlalu dengan cepat dan tahun demi tahun pun berganti. Kini, Paijo hidup jauh di negeri orang. Saat ini, ia telah menjadi seorang manajer di sebuah perusahaan besar di Bangkok, Thailand. Tidak hanya itu, Paijo juga memiliki calon istri bernama Juminten, putri pemilik perusahaan tempat ia bekerja. Dan pernikahan mereka pun telah direncanakan akan berlangsung 15 hari ke depan. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, muncul sebuah masalah baru. 2 orang petugas polisi datang membawa kabar buruk bahwa Panjul, putra dari Pak Sugeng calon mertuanya, sekaligus adik Juminten, tertangkap karena terlibat dalam kasus perjudian ilegal bersama rekan-rekannya. Anehnya, baik Panjul maupun Pak Sugeng tampak santai menanggapi situasi tersebut. Bagi orang berpengaruh seperti Pak Sugeng, uang dianggap mampu menyelesaikan berbagai persoalan dengan mudah. Dalam suasana yang tegang itu, Pak Sugeng secara terbuka membandingkan Panjul dengan Paijo. Menurutnya, Paijo adalah figur ideal yang berhasil meraih kesuksesan melalui kerja keras dan ketekunan sifat yang seharusnya dimiliki oleh Panjul sebagai pewaris perusahaan keluarga. Ketika hanya berdua bersama Paijo, Pak Sugeng mengakui kesalahannya karena telah terlalu memanjakan Panjul. Ia merasa bersalah karena sejak kehilangan istrinya, Panjul menjadi kehilangan arah. Pak Sugeng pun dengan berat hati berujar bahwa dirinya lebih menyayangi Panjul dibandingkan Juminten. Bukan karena pilih kasih, melainkan karena rasa penyesalan yang mendalam. Paijo mendengarkan pengakuan tersebut dengan penuh pemahaman. Namun, ia tetap menyampaikan bahwa seorang ayah seharusnya tegas dalam mendidik anak-anaknya. Jika dirinya berada di posisi
posisi Pak Sugeng dan mendapati anaknya berjudi, mungkin sebuah tamparan sudah diberikan sebagai peringatan keras. Pak Sugeng mengangguk setuju dengan ucapan itu. Tetapi kenyataan berkata lain. Panjul adalah kelemahannya yang terbesar. Bahkan di rumah sendiri, Panjul seringkali membentaknya tanpa rasa hormat, sebuah fakta yang tak mampu ia lawan. யார் அவன் இல்ல கல்யாணம் பண்றதுக்கு அவனுக்கு என்ன தகுதி இதுல அவன் கூட என்ன கம்பேர் பண்ணி வர Sepulang bekerja, Paijo berkunjung ke kediaman Panjul yang megah dan mewah. Rumah itu dilengkapi deretan mobil mewah serta sebuah ring tinju. Begitu Paijo tiba, Panjul mengajaknya untuk naik ke atas ring. Tanpa banyak bicara, Panjul mulai melancarkan pukulan demi pukulan, mencurahkan amarah yang seolah telah lama terpendam terhadap Paijo. Amarah ini berasal dari rasa sakit hati Panjul akibat sering dibandingkan oleh sang ayah dengan Paijo. Di malam berikutnya, diadakan pesta besar di sana. Namun, di tengah kemeriahan itu, Paijo merasa kosong, seperti ada sesuatu yang tak beres. Tak lama kemudian, ia mendapat telepon dari ibunya yang mengabarkan kabar buruk. Sang ayah telah tiada. Kabar tersebut menghantam perasaannya. Seketika dunia yang sudah rapuh pun seolah runtuh. Ayahnya, sosok tempat ia selama ini bersandar, kini pergi untuk selamanya. ஏமா ஒரே ஒரு நிமிஷமா இங்கிட்டு ஒரே சத்தம். அப்பா தவறிட்டாங்க. Di tengah suasana duka itu, Pak Sugeng tetap bersikeras agar pernikahan Paijo dengan Juminten tidak ditunda. Ia beralasan bahwa semua persiapan sudah matang dan tamu-tamu penting sudah diundang. Di sisi lain, ketidakmampuan Juminten untuk mendampingi Paijo memperbesar rasa kecewa pria itu. Dengan lembut, Juminten meminta maaf dan mengutus Pak Supri, seorang kepercayaannya, untuk menemani Paijo kembali ke desa dan mengurus segala kebutuhannya. Sesampainya di desa, suasana duka menyelimuti setiap sudut dan Paijo hanya mampu memandang warung kecil tempat ayahnya terbiasa bekerja. Ketika tiba di rumah, ia menyaksikan tubuh sang ayah telah terbujur kaku, dikelilingi oleh isak tangis para tetangga dan keluarga. Sang ibu Tukiem hanya terdiam, terpaku dalam kesedihan mendalam, sementara Paijo kehilangan kata-kata untuk mengungkapkan apa yang dirasakannya. Tak lama setelah itu, pihak kepolisian datang dan meminta agar jenazah sang ayah segera dikebumikan. சொல்லுங்க சார். தம்பி, இந்த சம்பிரதாயத்தெல்லாம் முடிச்சிட்டு வெரசா எடுக்க சொல்லு. நல்ல நேரம் கெட்ட நேரம்லாம் பார்த்துக்கிருக்க முடியாது. Dalam iringan duka, jenazah Pak Slamet diantar menuju pemakaman untuk peristirahatan terakhirnya. Sementara itu, Ibu Tukiem tampak berusaha mengalihkan kesedihannya dengan merawat seekor sapi yang baru saja melahirkan anak berwarna coklat. Ia bahkan memberi nama anak sapi itu Slamet untuk mengenang mendiang suaminya. Di sisi lain, Ngatemi, seorang gadis muda yang merupakan tetangga mereka dan telah lama membantu keluarga ini, memperingatkan Paijo untuk lebih memperhatikan ibunya yang sudah 2 hari tidak makan. Pada malam harinya, Paijo menerima telepon dari Juminten yang menanyakan kabarnya dan mencoba menenangkan hatinya. Juminten berjanji bahwa ia akan memastikan semua persiapan pernikahan mereka berjalan lancar. Tidak lama berselang, Ibu Tukiem tiba-tiba keluar tergesa-gesa dari rumahnya, hendak membangunkan Pak Slamet agar tidak terlambat. Melihat hal tersebut, Paijo dengan lembut mencoba menenangkan ibunya sambil mengingatkan kenyataan pahit bahwa sang ayah sudah tiada. Setelah agak tenang, Bu Tukiem meminta Paijo untuk mengantarnya ke kedai sang suami. Saat tiba di sana, ia termenung memandang sekeliling sembari mengenang masa-masa bahagianya bersama Pak Slamet. Ia teringat bagaimana suaminya melamarnya di masa muda, hingga masa ketika mereka bahu-membahu membangun kedai sederhana itu sambil merawat Paijo yang masih berada dalam kandungannya. Batu giling tua di sudut kedai menjadi saksi bisu perjuangan mereka berdua dalam menafkahi keluarga melalui resep peninggalan ibu mertuanya. Saat akan pulang, Paijo mencoba membujuk ibunya agar ikut ke kota supaya tidak tinggal sendirian di desa. Namun, Bu Tukiem menolak karena merasa seluruh warga desa adalah keluarganya. Sementara itu, Pak Supri dari desa sebelah menyempatkan pulang. Momen haru terjadi ketika istri dan anak-anaknya menyambut dengan tangis bahagia. Sayangnya, ibunya yang sudah lansia dan pikun tidak mengenalinya lagi. ராமராஜனா எனக்கு ராமராஜன் ஒரு மகன். Keesokan paginya, Paijo termenung di depan rumah. Ngatemi seperti biasa datang menjenguk Bu Tukiem, namun terkejut saat mendapati Ibu Tukiem telah tiada. Paijo kini benar-benar sendirian, penuh penyesalan atas kenangan masa kecil bersama kedua orang tuanya. Juminten panik memikirkan Paijo yang belum kembali. Panjul mencoba menenangkannya, yakin Paijo tidak akan berkhianat. Namun, jika terjadi hal lain, Panjul berjanji menjemput dan membawanya kembali. Sementara itu, Pak Supri merasa kesal atas perintah Juminten untuk membujuk Paijo kembali. Demi memenuhi permintaan itu, Pak Supri mengajak Paijo ke kedai milik Tukijan di dekat kedai idli peninggalan ayahnya. Dalam diskusi mereka,
Tukijan mengungkapkan rencananya membeli kedai tersebut untuk menjaga tradisi desa. Namun, sebenarnya itu adalah rencana guna membuat Paijo melupakan kenangan akan desa tersebut. Paijo merasa dilema. Tidak mudah baginya melepas kedai warisan ayahnya. Dalam benaknya, bayangan kedua orang tuanya muncul. Wajah Pak Slamet menyiratkan kecemasan tentang nasib rumah dan kedai jika mereka tiada. Namun, sang ibu meyakinkan bahwa suatu hari, anak mereka akan kembali menjaga warisan keluarganya. Pada hari itu, diadakan pertemuan antara Paijo dan Tukijan, disaksikan kepala desa. Berkas perjanjian jual-beli, lengkap dengan materai, telah tersedia di meja. Saat proses tanda tangan baru dimulai, Paijo mendadak berhenti. Ia menatap kertas itu lama, lalu berkata bahwa seumur hidup, ia tak pernah memenuhi permintaan ayahnya. Namun, demi menebus kesalahan, ia memutuskan tidak akan menjual kedai itu. Tukijan marah dan merasa terhina. Namun Pak Supri segera menenangkannya, meminta Tukijan untuk tidak memaksa karena Paijo ingin menjaga warisan ayahnya. ஏய் ஏய் இங்க இரு உன்னை நம்பி ஊர் பெரிய மனுஷங்களாம் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சிருக்கேன் முதல்ல கையெடுப்பா முதல்ல இருக்கணும்ங்கறான் உடுப்பா. Di rumah, Paijo termenung saat Ngatemi meluapkan amarahnya. Ngatemi menuduh Paijo tak berhati nurani karena berniat menjual kedai peninggalan ayahnya yang dianggap suci seperti kuil. Dengan mata berkaca-kaca, Ngatemi menyebut Paijo egois. Ia menjelaskan bahwa Tukijan adalah pesaing lama ayahnya dan sudah lama ingin membeli kedai tersebut. Tetapi selalu ditolak oleh Pak Slamet. Kini, impian Tukijan hampir terwujud karena tindakan anaknya sendiri. Mendengar ini, Paijo tetap tenang dan mengatakan dirinya memang egois, namun ia tak jadi menjual kedai itu. உனக்கெல்லாம் மனசாட்சியே இல்லையா? அத வித்துட்டு வந்து நிக்கிறியே, நல்லா இருப்பியா? நீ எல்லாம் மனுஷன் தானா? அந்த கடை உங்க அப்பாவோட கோயிலு. கடையை விக்கல கையில் மனசு வரல. Seketika perkataan ini mengubah kemarahan Ngatemi menjadi rasa bersalah dan haru. Sementara itu, Pak Supri melaporkan kepada Juminten bahwa Paijo telah membatalkan penjualan kedainya. Juminten marah besar, mempertanyakan keputusan itu karena pembeli telah siap membayar harga tinggi. Paijo terkejut mendengar Juminten mengetahuinya dan segera menyadari bahwa Juminten bersekongkol dengan Pak Supri. Juminten memaksa Paijo kembali ke kota demi melanjutkan rencana pernikahan mereka yang sudah dirancang besar-besaran. Namun, Paijo kesal karena merasa Juminten tidak peka terhadap kehilangannya setelah wafat kedua orang tuanya. Ketika situasi semakin tegang, Panjul datang menuduh Paijo tidak tahu berterima kasih setelah menjadi miliarder berkat keluarganya. Pak Sugeng turut angkat bicara dengan nada lebih tenang, memohon Paijo untuk kembali demi menjaga nama baik keluarganya. Namun, dengan tegas dan penuh percaya diri, Paijo menolak. Keputusannya seketika membuat Ngatemi bahagia. Sementara Juminten hanya bisa terpukul menyaksikan harapan dan hidupnya runtuh dalam sekejap. Tidak lama kemudian, Pak Supri mendatangi Paijo untuk meminta maaf. Ia mengungkapkan bahwa tindakannya ikut campur selama ini didorong oleh tekanan dari Juminten. Mendengar hal itu, Paijo memaklumi keadaannya. Namun, sejak saat itu, Pak Supri memutuskan untuk tidak kembali. Ia merasa lelah hidup di tanah asing, terus bekerja tanpa mengenal istirahat. Bahkan, ketika pulang ke rumah, ibunya tidak lagi bisa mengenali dirinya. Hari-hari pun terus berlalu. Di desa, Ngatemi selalu berada di sisi Paijo. Kehadiran Ngatemi memberikan kehangatan tersendiri. Sempat muncul pertanyaan dalam benak Pak Supri tentang siapa sebenarnya Ngatemi, mengapa ia begitu peduli dan setia membantu Paijo. Akhirnya, Paijo menjelaskan bahwa Ngatemi adalah sahabat kecilnya yang dulu pernah menjadi kekasihnya. Tak hanya itu, selama ia merantau, Ngatemilah yang setia merawat kedua orang tuanya. Suatu hari, Paijo pergi berbelanja kebutuhan dapur. Menyadari bahan-bahan yang dibeli, Ngatemi tersadar bahwa Paijo berencana membuka kembali kedai idli warisan sang ayah. Ngatemi dan Pak Supri pun tak segan membantu, dan mereka mulai menata ulang kedai itu seperti dulu. சாம்பார் வெங்காயம் ஒரு 10 கிலோ, பீன்ஸ் கேரட் 5 கிலோ. Dengan disiplin khas sang ayah, Paijo memasang alarm untuk bangun pukul 3 pagi. Setelah mandi, ia menapaki jalan sepi menuju kedai. Sesampainya di sana, ia mulai menggiling adonan dengan batu seperti yang biasa dilakukan ayahnya dahulu.
Baru 5 menit berlalu, tangannya sudah pegal luar biasa. Saat itulah ia benar-benar menyadari beratnya perjuangan ayahnya. Tak lama kemudian, Ngatemi datang membantu. Mereka bergantian menggiling adonan hingga selesai setelah 2 jam penuh kerja keras. Adonan itu kemudian dikukus, menyebarkan aroma lezat yang mengundang perhatian. Warga yang lewat mulai berdatangan untuk mencicipi idli buatan Paijo. Mbah Parmin, salah satu pelanggan lama, menjadi orang pertama yang mencoba masakannya. Ia memuji rasa idli tersebut enak, tetapi dari ekspresinya, Paijo paham bahwa masih ada sesuatu yang terasa kurang. Hari berikutnya, mereka kembali mencoba memperbaiki hasil masakan mereka. Paijo bangun lebih awal dan bekerja keras dengan Ngatemi dan Pak Supri di sisinya. Namun, meski usaha mereka berlipat ganda, hasil masakan mereka tetap belum memuaskan. Dan rasanya masih belum seperti dulu. Kedai yang semula mulai ramai, perlahan kembali sepi. Hingga Tukijan datang dengan nada sombongnya. Ia menyarankan agar Paijo menyerah dan menjual saja kedai tersebut kepadanya. Katanya, lebih baik ia yang mengelola tempat itu agar nama besar mendiang ayahnya tidak tercoreng oleh rasa idli buatan Paijo yang masih jauh dari harapan. Ucapan Tukijan membuat Paijo terdiam dan merasa kehilangan arah untuk pertama kalinya. Di tengah lelahnya, malam itu ia bermimpi bertemu mendiang ayahnya. Di dalam mimpi tersebut, Pak Slamet berbicara dengannya dengan penuh kelembutan dan bertanya, apakah Paijo merasa tersesat? Dengan penuh penyesalan, Paijo mengakui bahwa selama ini ia tidak menjaga kedua orang tuanya dengan baik dan kini merasa gagal mempertahankan kedai idli peninggalan ayahnya. Meski sudah mencoba berbagai cara, ia tetap tidak menemukan solusinya. Pak Slamet tersenyum sambil berkata bahwa semua jawaban yang dicari ada di dalam hati Paijo sendiri. Ia tidak perlu merasa khawatir karena ayahnya akan selalu ada bersamanya di setiap langkahnya. Ketika terbangun, Paijo menemukan anak sapi kecil itu berada di dekatnya dan menatap seolah mengerti perasaannya. Dengan penuh emosi, Paijo memeluk anak sapi tersebut. Dan di saat itu ia memahami maksud pesan ayahnya, bahwa kunci segalanya adalah melakukan segala hal dengan hati yang ikhlas serta cinta tulus terhadap apa yang dikerjakan. Paijo pun bertekad untuk bangkit kembali seperti ayahnya dahulu. Ia mengganti pakaian, berdoa dengan penuh keyakinan, lalu melangkah dengan tekad baru di hatinya. Ngatemi dan Pak Supri memandang kagum pada perubahan diri Paijo. Dalam sekejap, ia mengingatkan mereka pada sosok muda Pak Slamet di masa lalu. Kedai itu akhirnya kembali hidup dengan semangat baru dan Paijo memastikan setiap langkah dilakukannya dengan sepenuh hati. Kebahagiaan itu ternyata hanya sesaat. Sebuah mobil mewah berhenti di depan kedai dan keluarlah si Brengkes Panjul. Menyadari suasana bisa memanas, Paijo meminta Ngatemi untuk pulang lebih dulu. Panjul masih dipenuhi amarah, menuduh Paijo membatalkan pernikahan dengan kakaknya hanya demi sebuah gubuk tua seperti ini. Namun, alasan kedatangan Panjul bukan sekadar itu. Sejak awal, dia memang tidak pernah menyukai Paijo. Meskipun begitu, Paijo tetap mencoba menjelaskan situasinya dengan tenang. Sayangnya, Panjul membalas dengan kekerasan. Ketegangan pun memuncak ketika Panjul menghancurkan papan nama kedai yang merupakan peninggalan ayah Paijo. Kemudian, Panjul pun terkapar tak berdaya, memaksa anak buahnya menyeretnya pergi dari tempat tersebut. Namun setelah kemarahan itu reda, Paijo mulai diliputi penyesalan mendalam. Ia teringat akan nasihat almarhum ayahnya bahwa kekerasan tidak akan pernah membawa solusi. Sementara itu, Pak Sugeng segera terbang ke India setelah mengetahui kondisi para Panjul yang kini dirawat di rumah sakit. Diliputi rasa bersalah, Paijo datang hendak meminta maaf kepada Panjul. Bagaimanapun, ia tahu sifat Panjul yang keras kepala dan tidak akan berhenti sampai dendamnya terbalaskan. Karena hal ini, Pak Sugeng memperingatkan Paijo untuk pergi sejauh mungkin sebelum semuanya terlambat. Seiring berjalannya waktu, kedai idli warisan ayah Paijo mulai kembali ramai dikunjungi. Rasa otentik yang mereka tawarkan membuat kedai itu kembali tenar di kalangan warga desa. Sementara kedai milik Tukijan justru semakin kehilangan pengunjung. Hal ini membuat Paijo menyadari kesalahannya dan kini ia mulai berubah,
menyapa, dan membantu siapa saja yang membutuhkan. Sementara itu, keluarga Pak Sugeng memutuskan untuk tinggal di sebuah villa tidak jauh dari desa hingga keadaan benar-benar membaik. Di sisi lain, Tukijan masih menyimpan dendam terhadap Paijo, merasa bahwa pria itu telah merebut pelanggannya dan juga ngatemi dari hidupnya. Pada suatu sore, saat Paijo bermaksud pulang dengan anak sapinya, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia menyuruh Slamet pulang lebih dulu dan segera menghubungi Pak Supri untuk meminta bantuan warga desa. Kecurigaannya terbukti benar ketika bahaya pun datang. Panjul yang telah pulih sepenuhnya muncul dengan mata penuh amarah. Paijo mencoba memperingatkan dan menenangkannya, tetapi peringatan itu tidak digubris oleh Panjul. Mereka pun kembali terlibat perkelahian sengit hingga Panjul hampir kalah lagi. Namun, kali ini Paijo teringat nasihat ayahnya bahwa kekerasan tidak pernah menjadi jawaban atas masalah apapun. Dengan berat hati, Paijo memilih untuk mengalah, membiarkan Panjul meluapkan emosinya tanpa sedikit pun melawan. Dalam puncak kemarahannya, Panjul mengeluarkan senjata. Sebelum sempat bertindak lebih jauh, warga desa tiba di tempat tersebut, membuat Panjul melarikan diri dengan membawa Paijo yang sudah tidak berdaya bersamanya. Ketika Pak Supri dan warga desa tiba di lokasi, mereka hanya menemukan jejak di rumput tanpa tanda-tanda keberadaan Paijo. Menyadari ada sesuatu yang buruk telah terjadi, kabar tersebut segera sampai ke telinga Pak Sugeng. Pak Sugeng akhirnya mengerti bahwa semua ini sudah melampaui batas. Dalam momen mengejutkan itu, Pak Sugeng melihat putranya sendiri telah berubah menjadi seseorang yang begitu kejam, jauh dari gagasan yang ia harapkan sebagai seorang putra. Pada malam itu, Pak Sugeng sekeluarga berencana segera kembali ke luar negeri. Tak lama kemudian, seorang warga memperhatikan sesuatu dari kejauhan, lalu melapor bahwa ia melihat iring-iringan mobil yang membawa Paijo. Berkat informasi tersebut, Paijo ditemukan di sebuah sungai. Kemudian ia langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Tidak lama setelah itu, Pak Supri mendapat kabar tentang Juminten yang berada di kuil. Pak Supri pun bergegas menemuinya, tapi Juminten marah karena Pak Supri sebelumnya tidak kembali. Sebelum cerita lebih jauh, Pak Supri mengajak Juminten singgah di rumahnya dengan alasan keluarganya ingin bertemu dengannya. Di sisi lain, berita tentang penculikan Paijo telah menyebar luas di desa. Polisi yang tiba di lokasi berusaha menenangkan warga. Namun, mereka enggan meninggalkan tempat sebelum mengetahui kondisi Paijo. Di bawah tekanan atasannya, polisi desa menyebut insiden tersebut sebagai serangan acak oleh sejumlah preman. Meskipun demikian, mereka tahu warga telah melihat jelas mobil keluarga Pak Sugeng yang membawa Paijo dan menduga kuat keluarga Pak Sugenglah sebagai pelakunya. Di rumah Pak Supri, Juminten mulai curiga lantaran tidak menemui istri dan anak-anaknya. Ketika berniat pergi, Pak Supri dengan halus menahannya, lalu mengambil ponselnya, dan ternyata para pengawalnya sudah dalam keadaan terikat. Sementara itu, polisi mendatangi Pak Sugeng untuk menyampaikan bahwa warga desa menduga keluarganya adalah pelaku utama, dan semua akses keluar desa telah ditutup oleh warga yang bersikeras tidak akan pergi sebelum bertemu pelaku sebenarnya. Kabar baik akhirnya datang bahwa Paijo masih hidup. Di rumah sakit, Ngatemi setia menemani Paijo hingga ia sadar. Beberapa saat kemudian, polisi bersama kepala desa datang menanyakan siapa pelaku penembakan. Kepala desa menjamin keamanan Paijo dengan dukungan penuh masyarakat desa. Walau masih lemah, Paijo memutuskan untuk berkata bahwa keluarga Pak Sugeng bukanlah pelakunya. உனக்கு ஆயுசு கெட்டியா ஊர்காரங்க எல்லாம் பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. யோசிச்சு சொல்லு, உன்னை யார் சுட்டா? ஊர்க்காரங்க இருக்கான், நாங்க பாத்துக்கிறோம். ஒரு இருட்டா இருந்துச்சு, ஆனா அவங்க இல்ல. Pernyataan itu menenangkan warga desa yang kemudian meninggalkan villa. Beberapa jam setelah disandera, Juminten dibebaskan oleh Pak Supri. Alasannya ialah Paijo nyaris tewas akibat ditembak oleh keluarga Juminten sendiri. Untungnya, ia selamat dan memilih tetap menjaga rahasia yang sebenarnya. Jika Paijo berkata jujur, kemarahan warga desa pasti tidak akan terbendung. Dalam keadaan cemas, Juminten menemui ayahnya untuk mencari kepastian apakah benar keluarganya telah menembak Paijo. Ia merasa tidak sanggup dicap sebagai bagian dari keluarga jahat, terutama setelah dirinya sempat disandera oleh Pak Supri.
Dengan tenang, Pak Sugeng menyembunyikan fakta serta meyakinkan Juminten bahwa keluarga mereka tidak bersalah. Namun di sisi lain, Panjul diliputi kemarahan besar atas ancaman terhadap Juminten. Pak Sugeng semakin heran dengan sikap putranya dan menegurnya sambil membandingkan Paijo yang rela berjuang mempertahankan warisan kecil berupa kedai reot peninggalan ayahnya, sedangkan Panjul yang telah diberi kerajaan besar justru tidak pernah berkontribusi. Perkataan itu menyulut emosi Panjul yang lalu berkata dengan nada tinggi bahwa jika perusahaan lebih penting daripada dirinya, maka biarlah ayahnya pulang sendiri sementara ia tetap tinggal di sini. Paijo pulang ke desa dan memahami pesan mendiang ibunya. Di desa, semua orang adalah keluarga. Namun, kedekatannya dengan Ngatemi memicu sebuah gosip di kalangan warga. Ibunya pun menegur, dan Paijo akhirnya paham. Setelah mendapat restu dari ibunya dan persetujuan Ngatemi, dia siap menikah. Ngatemi bahagia, meski awalnya ibunya sempat menolak sebelum akhirnya setuju. Sejak itu, hubungan mereka tak lagi disembunyikan. Namun, kebahagiaan itu terusik ketika Juminten datang mencari jawaban soal insiden penembakan dan pernikahan yang batal. Paijo menjawab dengan tegas, meminta maaf atas rasa sakit yang Juminten rasakan. Dari sini, Juminten akhirnya menyadari bahwa dunianya dan dunia Paijo berbeda. Juminten pun memutuskan untuk pergi, sementara Panjul di tempat lain justru bersumpah akan menghancurkan Paijo. Panjul melibatkan polisi untuk menggusur kedai idli milik Paijo dengan alasan izin resmi. Namun, kendala muncul karena kedai itu ternyata memiliki dokumen yang sah. Marah karena merasa ditipu, Panjul diancam balik oleh polisi yang mengetahui rahasia tentang penembakan Paijo. Sebagai alasan mendukung Paijo, polisi mengenang masa kecilnya ketika sering makan idli gratis di kedai milik Pak Slamet yang pernah mendukung cita-citanya menjadi polisi. Tempat itu memiliki arti penting baginya, sehingga ia tak ingin menghancurkannya. Ketegangan memuncak di berbagai sisi. Paijo dan Ngatemi tengah sibuk menyiapkan pernikahan. Sementara Panjul akhirnya menyadari kesalahannya dan meminta ayahnya untuk segera pulang. Mendengar itu, seketika Pak Sugeng merasa senang dengan perubahan sikap anaknya. Namun, Tukijan yang dikuasai dendam tiba di rumah Paijo dan hendak melampiaskan amarah. Tetapi rumah itu kosong, hanya seekor anak sapi yang ada. Tukijan, yang sudah terlanjur marah, bertindak brutal. Untungnya Paijo tiba tepat waktu dan menghajar Tukijan. Di tempat lain, Panjul memanfaatkan kesempatan untuk membakar kedai Paijo. Pak Supri yang mengetahui mencoba mencegahnya, namun gagal hingga api menyebar. Kemudian, Pak Supri mengabarkan tindakan Panjul telah menghancurkan kedai itu. Seketika mengejutkan Juminten dan membuatnya emosi. Dia langsung mengamuk pada Panjul atas perbuatannya. Pak Sugeng pun merasa kecewa karena anaknya belum juga berubah. Juminten semakin marah pada ayahnya, menyebut keluarganya kumpulan orang jahat yang terus menutupi kesalahan si Panjul. Juminten menolak pembelaan Panjul yang mengklaim bahwa semua dilakukan demi dirinya. Namun dia menegaskan bahwa tindakan Panjul dimotori ego belaka. Dalam kemarahannya, Juminten berteriak bahwa lebih baik mati daripada hidup dalam rasa malu. Tantangan dilemparkan kepada Panjul yang justru balik menantangnya. Akhirnya, Pak Sugeng murka dan untuk pertama kalinya menampar Panjul di depan banyak orang. Sementara itu, Paijo dan Ngatemi hanya bisa berdiri terpaku, memandang kedai mereka yang kini hanya tersisa abu. Dengan penuh amarah, Ngatemi meminta Paijo untuk membalas dendam. Namun, tatapan Paijo terhenti pada sebuah tulisan di dinding yang masih utuh. Tulisan tersebut adalah pesan dari sang ayah yang menyampaikan bahwa kekerasan tidak akan pernah menjadi solusi untuk masalah apapun. Paijo menjelaskan bahwa yang hancur hanyalah dinding-dinding dari semen dan atap dari jerami, dan semua itu dapat dibangun kembali. Tapi ada satu hal yang tetap utuh, batu giling di tengah kedai. Menurutnya, itulah representasi sejati dari kedai idli. Bukan sekedar tempat makan, melainkan wujud cinta dan perjuangan kedua orang tuanya. Dengan tekad baru, Paijo memutuskan untuk bangkit dan membangun kembali kedai itu dari awal. Tak lama setelah kedai itu kembali berdiri seperti semula, datanglah rombongan mobil mewah yang membawa Pak Sugeng sekeluarga. Dengan sikap rendah hati, mereka meminta maaf atas kekacauan yang telah terjadi dan bahkan memaksa Panjul untuk ikut meminta maaf. Saat Panjul menatap Paijo,
Dia teringat kejadian ketika ia membakar kedai itu. Meskipun ego masih sedikit menguasainya, pada akhirnya hati Panjul luluh dan ia pun meminta maaf kepada Paijo. Sebelum pergi, Paijo dengan besar hati mengundang mereka untuk mencicipi idli buatannya. Saat berada di dalam kedai, Juminten bercanda bahwa Paijo terlalu baik karena dengan mudah memaafkan perbuatan adiknya. Dia bahkan menyarankan agar Paijo memberikan hukuman kecil kepada Panjul. Seketika Paijo menolak ide itu karena ia merasa telah berdamai dengan segalanya. Namun, Pak Sugeng justru mendukung usulan Juminten dan mengatakan bahwa ia akan merasa lega jika Panjul mendapat hukuman yang setimpal. Akhirnya, Paijo menjatuhkan hukuman berupa tugas menggiling adonan sebagai pelajaran agar Panjul memahami arti kerja keras dari bawah. Meski terlihat kelelahan, Panjul tetap melakukannya. Hingga pada satu titik, ia berkata bahwa lebih baik dirinya ditampar daripada harus terus menggiling adonan. Mendengar itu, Paijo hanya tersenyum dan mengabaikannya. Kemudian, film pun selesai.